Kembali lagi di channel Taman Coding. Pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai tentang cara membuat sistem CRUD, di mana pada video sebelumnya kita sudah menyiapkan database yang database-nya itu kita beri nama dengan nama registrasi siswa, dan registrasi siswa ini ada tabel lagi namanya siswa, dan di dalam siswa itu saya udah kasih tambahkan data berupa nama siswa, kelas, alamat, dan asal sekolah. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat atau menampilkan data berupa seperti kayak gini, tapi kita tidak mau menampilkan datanya itu di database kita, karena nanti kalau kita menampilkan di database itu nanti user atau penggunanya itu tahu semua mengenai database yang kita buat. Oke, kali ini kita tambahkan data terlebih dahulu. Kita akan buat satu data lagi. Di sini nih misalnya namanya Afgan. Lalu kelasnya kelas 11 dan juga alamatnya Bandung. Asal sekolahnya SMAN 1 Bandung misalnya. Kita akan kirim atau menambahkan data. Dan kalian perhatikan di sini ID siswa saya tidak isi karena sudah secara otomatis diisi oleh sistem itu sendiri. Karena sudah auto increment. Jadinya nanti ketika kita menambahkan suatu data lagi, secara otomatis itu akan menambahkan data berupa angka 2. Dan selanjutnya kalau kita tambahkan data lagi, nanti itu akan tambah lagi menjadi 3. Kurang lebih seperti itu. Dan kita akan coba membuat menampilkan data, yaitu dengan menggunakan HTML. Pertama-tama kalian buka dulu text editornya. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Dan di sini kita akan buat folder baru namanya registrasi siswa. Kita akan buat pilih file lalu new file. Ditunggu. Nah, di sini sudah new file, kita akan buat dulu namanya. Sini Ctrl S. Nah, di sini kita akan letakkan. Untuk meletakkan datanya itu karena kita sudah menginstal SAM, yang harus kalian wajib simpan itu ada di folder SAM. Lalu masuk lagi ke htdoc. Lalu di sini kalian buat folder baru namanya registrasi siswa. Kita akan buat dulu folder baru namanya reg siswa. Kalau sudah di enter, lalu kita masuk ke folder reg siswa. Di sini kita akan buat koneksi terhadap database, dan di sini kita akan buat dulu koneksi antara database dengan yang akan kita buat. Di sini kita buat file config.php, disimpan. Yang nantinya file config ini itu akan terhubung dengan database yang akan kita buat. Di sini untuk membuat mengkoneksikan database, yaitu kita menggunakan MySQL connect. Kita buka dulu PHP di sini. Tutup. Nah, selanjutnya di sini kita ketikkan kita akan tampung MySQL connect-nya itu dengan tampungan variabel koneksi. Koneksi sama dengan MySQL connect. Selanjutnya di sini parameternya diisi dengan localhost yang pertama. Selanjutnya diisi dengan username di SAM. Sini lalu passwordnya kita isi dengan kosong. Selanjutnya di sini terakhir itu adalah nama database kita. Nama database kita sesuaikan dengan nama database registrasi siswa. Berarti di sini ketikkan registrasi siswa. Selanjutnya di sini jangan lupa titik koma. Kita akan coba tes terlebih dahulu di sini. Jika koneksinya benar, maka tampilkan koneksi berhasil. Titik koma. Simpan. Kita akan tes di sini. Lalu di sini buka localhost. Nama folder tadi itu reg siswa. _ config.php.
karena kita mau membuka file PHP-nya dan coba ngetes apakah koneksinya sudah berhasil atau belum. Nah, ternyata koneksinya sudah berhasil dengan database di localhost PHP myadmin. Di sini kalau misalnya database-nya salah atau nama filenya salah, contoh saja di sini itu A-nya 2, karena dengan ini itu tidak ada di database seharusnya. Di sini ada terjadi error kalau kita refresh. Tuh, MySQL connect unknown database registrasi siswa. Karena di sini file PHP ini mencoba mencari nama database-nya, ternyata di database ini itu tidak ada nama registrasi siswa AA gitu. Nah, selanjutnya di sini kita akan benarkan lagi di Visual Studio-nya. Kalau sudah, di sini koneksinya dihapus saja. Nah, kita akan buat file index yang berisi nanti akan menampilkan data sesuai dengan yang ada di localhost PHP myadmin. Kita akan buat file baru namanya index.php dengan cara Ctrl N. Lalu di sini kalian ketikkan index.php. Fungsinya adalah kita akan menampilkan data yang sesuai dengan di database yang akan kita buat. Di sini nanti kita akan tampilkan data 1 dan data kedua. Selanjutnya di sini kita buat dulu struktur dari HTML-nya, HTML5. Di sini title-nya kita buat registrasi siswa. Selanjutnya di sini kita akan hubungkan file index dengan file config dengan cara kita panggil file config-nya. Di sini php, lalu di sini tutupnya. Di sini kita panggil dengan include config.php. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita akan menjalankan menampilkan semua database yang ada di tabel siswa dengan cara kita buat dulu query-nya, query SQL, yaitu di sini kita akan tampung dulu dengan query-nya itu dengan nama variabel SQL. Selanjutnya di sini kalian ketikkan select bintang from siswa, titik koma. Selanjutnya setelah kalian buat query-nya, di sini kita buat lagi perintah dengan nama MySQL query dan diisi dengan 2 parameter. Parameternya itu pertama koneksi database atau variabel database. Di sini di config itu bisa kalian lihat ada variabel koneksi. Kalian ketikkan koneksi, koma, dan query-nya di sini SQL. Nah, kalau kalian masih belum apa itu MySQL query, kalian bisa cari di Google. Kalian ketikkan di sini MySQL query. Ketikkan google.com. Lalu di sini kalian ketikkan fungsi MySQL query. Nanti kalian di sini bisa melihat fungsi dari MySQL query itu. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengirimkan perintah SQL ke server MySQL untuk melakukan aktivitas CRUD. Intinya ketika kalian sudah membuat query ini, pasti ada MySQL query. Kita akan tampung MySQL query ini itu dengan nama variabel query. Nah, kalau kalian perhatikan di sini itu data di MySQL query itu kita cek dengan cara ketikkan vardam, lalu nama variabelnya. Kita akan coba cek isi dari variabel query itu apa. Di sini kalian ketikkan localhost, lalu nama foldernya reg siswa garis miring index.php. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa objek
dan nanti objeknya ini masih kita akan buatkan array. Nah, untuk menampilkan datanya itu kita menggunakan fungsi mysqli fetch array, yang nantinya fungsi dari fetch array itu adalah untuk mengambil data yang ada di database. Oke, selanjutnya di sini kita buang lagi var dump-nya. Kita akan buat tabel di dalam body. Sini sebelum tabel kita buat dulu judulnya, data siswa, dan menggunakan H1. Selanjutnya kita akan buat tabel. Kalian ketikkan table, dan tabelnya itu kita isi dengan atribut border, isinya 1. Kita akan buat tabel sesuai dengan yang ada di database, yaitu ada nama siswa, kelas, alamat, dan asal sekolah. Di sini berarti kita akan buat th dulu. Th fungsinya adalah untuk memberikan judul. Sini yang paling atas itu nomor. Selanjutnya di sini ada nama siswa. Selanjutnya di sini lagi ada kelas, alamat. Selanjutnya di sini asal sekolah. Nah, kita sudah buat file yang atasnya. Oke, di sini kita ada yang kurang. Kita tambahkan sesudah tabel itu tambahkan tr dulu sebelum masuk ke th. Tr, lalu yang th ini dibungkus sama tr. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita coba tes atau coba jalankan apakah tabelnya muncul atau enggak. Oke, di sini tabelnya sudah muncul. Nomor, nama siswa, kelas, alamat, dan asal sekolah. Di sini nanti nomor ini seperti biasa, kita akan mulai dengan angka 1. Namanya, kelas itu sesuai dengan di database. Selanjutnya di sini kita akan buat perulangan. Kenapa perulangan? Karena di sini kita mau mengambil semua data. Jadi kita membutuhkan fungsi dari pengulangan. Pengulangannya itu kita akan menggunakan while. Untuk memanggil while itu kita buka dulu dengan fungsi PHP, yaitu tag PHP-nya kita buka, lalu penutupnya jangan lupa. Di sini kalian ketikkan while selama datanya itu sama, maka tampilkan semuanya. Berarti di sini kalian ketikkan mysqli query. Maaf, di sini mysqli fetch array, karena kita akan mau mengambil data yang ada di database. Selanjutnya parameter yang ada di mysqli fetch array itu kita isi dengan nama variabel yang ada di query ini. Nama variabelnya itu adalah query. Kalian ketikkan di sini query. Nah, setelah ini itu tanda kurung kurawal. Nah, kita akan tampung mysqli fetch array-nya ini dengan variabel data yang nantinya itu kalian bisa memanggil setiap data yang ada di array-nya. Kita buat dulu variabel data. Sudah. Kalau sudah, di dalam tanda kurung kurawal atau di dalam while, di sini kita akan menampilkan datanya. Berarti menampilkan datanya berupa tabel. Di sini berarti kalian tambahkan lagi tr. Nah, di sini karena filenya bentuknya PHP, kita akan buat dulu HTML-nya itu terpisah dengan file PHP-nya. Sekarang berarti kita tutup dulu PHP-nya. Kita akan buat tr tabel row, lalu datanya kita dengan menggunakan td tabel data. Selanjutnya di sini
diisi dengan tanda buka PHP, lalu di sini penutupnya jangan lupa di sini diisi dengan variabel data. Maaf, ini karena TD pertama itu adalah nomor, berarti di sini cukup dengan variabel nomor lalu titik koma. Jangan lupa di belakangnya itu kita kasih echo. Kita buat lagi TD lagi untuk bagian namanya. Di sini untuk mempersingkat echo-nya, kalian nggak perlu nulis seperti ini. Jadi cukup seperti sama dengan aja. Jadi ini sama dengan seperti ini echo, itu sudah sama. Nah, selanjutnya di sini untuk namanya sama, kita panggil variabel data dan isinya itu diisi dengan sesuai nama yang ada di database. Di sini berarti nama siswa. Kalian ketikkan nama siswa titik koma. Kalian buat lagi di sini. Oke, di sini ada yang error. Kita kurang tanda penutup. Kita buat penutupnya dulu. Nah, kalau sudah, di sini kita copy paste aja. Nama siswa diganti dengan kelas, lalu alamat, lalu asal sekolah. Oke, sudah. Kita akan coba jalankan apakah ini berhasil atau enggak. Di refresh. Oke, di sini ada error, syntax error, unpatched end of file. Itulah. Nah, selanjutnya di sini untuk mengatasi ini karena ada tanda yang harus kita tutup, berarti di sini kita tambahkan PHP dulu. Coba PHP simpen, kita refresh kembali, masih ada error. Oke, hapus yang bagian baris 43, kita tambahkan PHP, simpan, kita cek lagi, refresh. Oke, sudah jalan. Di sini sudah tampil untuk namanya dan baris keduanya juga sudah sama. Kita yang error berarti yang bagian nomornya. Nah, kita akan nomor ini itu kita akan ulang menggunakan while. Di sini kita tambahkan variabel nomor. Kita akan mulai dengan angka 1. Selanjutnya di sini nomor plus titik koma. Coba dijalankan kembali, refresh. Oke, sudah clear ya, sudah selesai. Dan itu caranya untuk menampilkan data dengan menggunakan bahasa PHP. Dan selanjutnya di sini nanti pada video berikutnya kita akan coba membuat tambah data, yaitu tambah datanya ada di HTML. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan datanya di database. Jadi kita cukup tambah datanya yang ada di HTML ini saja. Sampai situ saja mungkin untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.